Hai semua, barengan gua Niko. Selamat datang di Freaky Paper. Halo semua, balik lagi di Freaky Paper. Pada kali ini gua akan melanjutkan rangkum alur cerita dari seri film Jurassic Park. Dan film yang akan gue bawakan kali ini berjudul Jurassic World. Film ini merupakan installment keempat dari seri film Jurassic Park dan merupakan sequel langsung dari film pertama Jurassic Park yang rilis tahun 93 silam. Film ini dirilis pada tahun 2015 lalu dan disutradarai oleh Colin Trevorrow, serta dibintangi beberapa aktor dan aktris ternama seperti Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Nick Robinson, hingga Irfan Khan. Di tahun perilisannya, film ini cukup banyak mendapat atensi publik lantaran kecanggihan CGI yang dipakai membuat tampilan visual film ini jauh lebih memukau dan realistis dari film-film sebelumnya. Mengisahkan tentang sebuah taman safari bernama Jurassic World yang merupakan rebuild dari Jurassic Park, di mana taman tersebut adalah sebuah wahana hiburan dan edukasi yang berisi puluhan dinosaurus berbagai jenis. Semua berjalan normal sampai ada salah satu dinosaurus hasil rekayasa genetik yang lepas dan membuat para pengunjung panik. Apakah yang terjadi selanjutnya dan bagaimana keseruannya? Kita langsung mulai aja alur ceritanya. Film ini dibuka dengan sebuah scene yang memperlihatkan dua kakak beradik, yang adik bernama Gray dan yang kakak bernama Zack. Mereka bersiap berangkat menuju Isla Nublar, tempat Jurassic World berada untuk berlibur selama 2 minggu. Dalam film ini diceritakan kalau si adik yang bernama Gray sangat tertarik dengan hal-hal yang berbau dinosaurus, sementara si kakak tidak terlalu tertarik. Singkat cerita, sampailah mereka di Isla Nublar. Gray dan Zack lalu dijemput seorang wanita yang ditugaskan bibinya untuk menjaga mereka selama di Isla Nublar. Sementara itu, bibi Gray dan Zack ini bernama Claire, yang merupakan salah satu manajer di taman hiburan Jurassic World. Pada film ini kita bisa lihat tampilan Jurassic World di Isla Nublar jauh lebih modern daripada yang ada di film Jurassic Park tahun 1993 silam. Kita bisa lihat kereta listrik sudah digunakan untuk mengangkut penumpang dan ada eskalator di mana-mana. Pokoknya secara tampilan keseluruhan taman Jurassic World ini jauh lebih tampak keren dari Jurassic Park. Kemudian kita diperlihatkan pada Claire, sang manajer Jurassic World yang tengah bersama para investor. Claire di sini memberitahu pada para investor kalau Jurassic World akan kedatangan dinosaurus baru sesuai keinginan para investor tersebut, yang merupakan dinosaurus hasil rekayasa genetika pertama bernama Indominus Rex. Lebih lanjut, menurut kepala peneliti di sana yang bernama Henry, Indominus Rex adalah karnivora yang jauh lebih besar dan ganas daripada T-Rex. Setelah itu, Claire menemui dua keponakannya tadi, yaitu Gray dan Zack. Di sini Gray awalnya mengira kalau Claire akan menemani mereka berkeliling Jurassic World. Namun karena Claire sibuk, jadi Claire memutuskan untuk menyuruh asistennya yang bernama Zara untuk menemani Gray dan Zack. Tapi di sini Claire berjanji besok setelah selesai dengan pekerjaannya, Claire akan menemani mereka. Lalu selanjutnya, Claire juga menyempatkan mengecek ruang kendali untuk memeriksa keadaan beberapa dinosaurus. Setelah itu, ia bertemu dengan seorang pria bernama Tuan Masrani, yang merupakan salah satu pemegang saham terbesar di Jurassic World. Atau simpelnya, Tuan Masrani ini merupakan pemilik Jurassic World, yang ditunjuk langsung oleh John Hammond, sang pemilik Jurassic Park pertama. Bersama Tuan Masrani, Claire diajak ke kandang Indominus Rex, dinosaurus baru milik Jurassic World. Ketika sampai, Tuan Masrani ini merasa kalau Indominus Rex punya satu hal berbahaya yang tidak dimiliki dinosaurus karnivora pada umumnya. Oleh karena itu, Tuan Masrani meminta Claire untuk memanggil pria bernama Owen Grady, yang merupakan seorang mantan marinir Amerika yang sekarang menjadi ahli dinosaurus dan pelatih raptor. Tujuan Tuan Masrani memanggil Owen adalah agar Owen bisa memeriksa detail-detail kecil yang mereka lewatkan dalam penciptaan Indominus Rex. Kemudian kita diperlihatkan juga dengan sosok Owen Grady. Di sini dia sedang memberi makan para raptor. Nampak para raptor tersebut cukup patuh pada Owen. Lalu tak lama kemudian datanglah seorang pria bernama Hoskin, yang merupakan seorang perwira militer Amerika. Hoskin di sini berusaha membujuk Owen agar para raptornya itu bisa ia pakai dalam kegiatan militer seperti perang. Namun jelas, hal tersebut tak Owen izinkan meskipun Hoskin beberapa kali membujuknya. Tapi karena Hoskin ini adalah perwira militer, dia pun mengancam bahwa akan tetap melakukan itu dengan ataupun tanpa persetujuan Owen. Setelah itu kita kembali ke Gray dan Zack. Di sini mereka sedang berkeliling Jurassic World, akan tetapi mereka tak nyaman karena Zara yang terus mengikuti mereka.
Pada akhirnya mereka berhasil kabur saat Zara lengah. Setelah itu mereka baru bisa bebas dan kemudian pergi menonton atraksi T-Rex hingga Mosasaurus. Sementara itu, Claire saat ini sudah sampai di tempat Owen atas instruksi Tuan Masrani. Claire pun kemudian membujuk Owen agar mau mengecek kandang Indominus Rex. Di sini kita juga tahu kalau Claire ini ternyata sebenarnya adalah mantan gebetan Owen. Lalu setelah banyak basa-basi, Claire dan Owen pun akhirnya pergi untuk memeriksa kandang Indominus Rex. Singkat cerita, Claire dan Owen sudah sampai kembali di kandang Indominus Rex. Tetapi saat mereka mengecek ke dalam, tak ada tanda-tanda dinosaurus tersebut berada di sana. Hanya ada bekas tanda cakaran di tembok kandangnya. Claire dan Owen pun berasumsi kalau dinosaurus tersebut berhasil kabur dari kandangnya. Kemudian, Claire langsung pergi menuju ruang kendali dan memberitahu kalau ada dinosaurus yang lepas sekaligus untuk melacaknya. Sementara itu, Owen yang masih di kandang Indominus Rex berinisiatif untuk memeriksanya ke dalam bersama penjaga kandang tersebut. Akan tetapi kekeliruan terjadi, di mana ternyata si Indominus Rex ini mampu berkamuflase dan menyamarkan panas tubuhnya, sehingga ia tidak dapat terdeteksi oleh alat sensor di kandang tersebut. Simpelnya, ternyata dinosaurus tersebut masih ada di kandangnya. Ia membuat bekas cakaran di tembok hanya untuk mengalih perhatian. Owen bersama para penjaga kandang pun diserang oleh dinosaurus tersebut, sampai akhirnya dua penjaga kandang tadi tewas jadi santapan Indominus Rex. Sementara Owen berhasil kabur dengan menyamarkan bau tubuhnya menggunakan bensin. Namun kini Indominus Rex benar-benar berhasil kabur dari kandangnya dan mengancam keselamatan ribuan pengunjung Jurassic World. Melihat kondisi yang berbahaya, Tuan Masrani bersama Claire pun kemudian memutuskan untuk menerjunkan pasukan khusus untuk melumpuhkan Indominus Rex. Lalu kabar lepasnya Indominus Rex juga akhirnya terdengar ke telinga Hoskin. Ia pun memanfaatkan kondisi itu untuk memanggil bantuan dan merealisasikan keinginannya mengadakan tes lapangan untuk Raptor. Kembali ke pasukan Jurassic World tadi, kini mereka sudah sampai di posisi Indominus Rex berada. Dengan persenjataan bios yang lengkap, mereka coba mencari sang dinosaurus. Sang pemimpin kelompok sempat menemukan implan pelacak yang ternyata berhasil dilepas oleh sang Indominus Rex. Lalu tak lama kemudian, sang dinosaurus tersebut keluar dari persembunyiannya dan langsung menyerang para pasukan tadi. Singkat cerita, Indominus Rex berhasil membantai seluruh pasukan Jurassic World. Owen yang melihat itu pun menyarankan agar Claire dan Tuan Masrani memberanikan diri untuk menggunakan senjata yang lebih berat demi bisa melumpuhkan Indominus Rex. Sementara itu, Tuan Masrani kini menemui Dr. Henry sebagai kepala peneliti yang menciptakan Indominus Rex untuk menanyakan hewan seperti apa sebenarnya Indominus Rex itu. Setelah dijelaskan, pada akhirnya diketahui kalau Indominus Rex adalah dinosaurus buatan yang DNA-nya disusun dari banyak DNA hewan lain, dari mulai T-Rex, Raptor, ikan sotong, katak pohon, sampai ular drake. Itulah yang membuatnya kini menjadi predator yang sangat berbahaya. Setelah itu kita kembali ke Gray dan Zack yang kini mereka sedang mengendarai sebuah wahana berbentuk bola sambil melihat kawanan Brachiosaurus dan juga Triceratops di sebuah lembah. Tanpa mereka ketahui kalau semua wahana sudah ditutup karena ada dinosaurus berbahaya yang lepas. Claire yang sadar dua keponakannya itu ada dalam bahaya langsung berusaha menelpon Zack. Tapi sayang karena sinyal teleponnya buruk, Claire jadi tak bisa meneruskan panggilannya. Akhirnya Claire pun memutuskan untuk mencari sendiri dua keponakannya itu dengan bantuan Owen. Di sisi lain, Zack dan Gray yang bergerak terlalu jauh kini tersesat. Tak lama kemudian, karena apes, mereka berdua bertemu dengan sang Indominus Rex. Serangan Indominus Rex itu berhasil merusak wahana bola yang mereka tumpangi. Beruntung, Zack dan Gray berhasil kabur dengan melompat ke dalam sungai. Di tempat lain, Hoskin telah berhasil mendatangkan para tentara yang dibantu Dewan Keamanan InGen ke Isla Nublar untuk melakukan tes lapangan pada Raptor sekaligus menangkap sang Indominus Rex. Untuk kalian yang masih ingat, InGen ini adalah perusahaan milik John Hammond yang mendanai pembangunan Taman Jurassic Park yang pertama. Tapi kini InGen sudah tidak ada lagi hubungannya dengan John Hammond apalagi Jurassic World. Kembali ke Owen dan Claire, mereka berhasil menemukan bekas wahana yang Gray dan Zack gunakan. Di sini Claire sempat mengira keponakannya itu tak selamat, namun setelah ia melihat bekas jejak kaki mereka yang mengarah ke sungai, Claire pun lega karena ternyata keponakannya itu masih selamat. Sementara itu, Zack dan Gray kini sudah sampai di sebuah bangunan bekas gedung Jurassic Park. Mereka juga menemukan Jeep Jurassic Park.
Karena kepiawaian Zack, mereka pun berhasil menghidupkan kembali jeep itu untuk kembali ke taman utama. Sedangkan di ruang kendali, Hoskin menemui Tuan Masrani untuk menjelaskan rencananya menggunakan Raptor untuk memburu dan menghentikan Indominus Rex. Awalnya Tuan Masrani enggan karena ia tak mau ada Raptor yang berkeliaran di luar kandang. Namun pada akhirnya karena terdesak, mau tak mau ia pun mengizinkannya. Setelah itu, Tuan Masrani pun memimpin kelompok yang akan menembak Indominus Rex menggunakan helikopter. Di sini Tuan Masrani menjadi pilot dari helikopter pemburu Indominus Rex tersebut karena sang pilot utama sedang dalam misi mengevakuasi pengunjung. Singkat cerita, pasukan Tuan Masrani berhasil menemukan posisi Indominus Rex. Tanpa buang waktu, mereka langsung menembaki dinosaurus tersebut. Namun karena cerdas, di sini Indominus Rex lari ke arah kandang Pterodactyl. Dia pun berhasil menjebol kandang itu dan membuat lusinan kawanan Pterodactyl lepas. Helikopter yang Tuan Masrani tumpangi pun mendapat serangan dari para Pterodactyl itu, kemudian jatuh dan meledak. Singkatnya, di tragedi ini, Tuan Masrani pun harus tewas. Sementara itu, kondisi menjadi lebih buruk karena kini kawanan Pterodactyl tadi terbang menuju taman utama, tempat ribuan pengunjung Jurassic World berada. Pada akhirnya, kawanan Pterodactyl tadi sampai di taman utama dan membuat kekacauan di sana. Beberapa orang terluka bahkan tewas karena serangan ini, termasuk Zara, asisten dari Claire. Usai dijatuhkan seekor Pterodactyl ke kandang Mosasaurus yang langsung melahapnya. Tak lama kemudian, Claire dan Owen pun sampai di sana dengan beberapa pasukan keamanan. Kawanan Pterodactyl itu pun berhasil dilumpuhkan menggunakan bius cair dan singkatnya, Claire berhasil menemukan dua keponakannya yaitu Zack dan Gray. Setelah serangkaian kekacauan itu, kini akhirnya Jurassic World diambil alih oleh Dewan Keamanan InGen yang dipimpin oleh Hoskin. Ia pun langsung merealisasikan rencananya untuk menggunakan Raptor dalam usahanya memburu Indominus Rex. Owen yang datang menemui Hoskin pun awalnya emosi karena menurutnya rencana Hoskin ini jauh lebih berbahaya. Namun Hoskin menegaskan tak ada cara lain di sini dan akhirnya Owen pun mau tak mau ikut dalam rencana Hoskin ini. Singkatnya, dimulailah misi berburu Indominus Rex yang melibatkan para Raptor dengan Owen sebagai pemimpin pasukan. Sementara itu, Claire bersama Zack dan Gray menunggu dari dalam mobil van yang aman sambil mengawasi lewat monitor. Kawanan Raptor yang terlatih itu pun langsung menggunakan kemampuan penciuman mereka untuk mencari posisi Indominus Rex. Sejujurnya, ini salah satu scene yang paling gua suka, soalnya keren aja gitu lihat Raptor kerjasama sama manusia buat menangkap hewan buas lain. Oke, singkat cerita, kawanan Raptor itu berhasil menemukan sang Indominus Rex. Tapi di luar dugaan, para Raptor itu malah berkomunikasi dengan si Indominus Rex ini. Owen pun di sini baru sadar kalau ternyata Indominus Rex juga dibuat dari DNA Raptor. Jadi simpelnya mereka ini masih bersaudara. Para Raptor tadi pun kini membelot ke sang Indominus Rex kemudian membantai para pasukan InGen. Beruntung di sini Owen dan satu temannya berhasil selamat. Kemudian beberapa Raptor yang tadi menyerang pasukan InGen pun kini berhasil menemukan truk van yang ditumpangi Claire, Zack, dan Gray. Sontak Claire pun langsung tancap gas untuk kabur menggunakan van itu. Tak lama kemudian, Owen yang menggunakan motor berhasil menyusul Claire dan para keponakannya. Lalu ia meminta Claire mengikutinya pergi ke taman utama. Sementara itu di taman utama, sebagian pengunjung sudah mulai dievakuasi. Begitu juga dengan para pegawai Jurassic World serta divisi peneliti. Sehingga kini tempat itu sudah kosong. Di sini kita akhirnya tahu kalau Hoskin dan Dr. Henry juga bersekongkol untuk mendapatkan beberapa embrio Indominus Rex dan membawanya ke perusahaan InGen untuk kemudian dijual ke pihak militer sebagai senjata hidup. Singkat cerita, Claire, Owen, Zack, dan Gray kini sudah sampai di taman utama. Mereka kemudian bersembunyi di lab dari kejaran Raptor tadi. Di sini mereka bertemu Hoskin yang kemudian membeberkan rencananya pada Claire. Tapi tiba-tiba salah satu Raptor tadi datang. Karena tanpa persiapan, Hoskin pun harus tewas disantap sang Raptor. Sementara Claire bersama Owen dan juga dua keponakannya kemudian kabur keluar dari gedung lab tersebut. Tetapi di luar mereka ternyata sudah ditunggu sang Indominus Rex dan beberapa Raptor lain. Di sini awalnya gue ngira kalau mereka bakalan kerjasama buat nyerang kelompok Claire.
Tapi ternyata kawanan raptor tadi yang melihat keberadaan Owen langsung membelot lagi dan kini berbalik menyerang sang Indominus Rex. Pertarungan sengit pun terjadi antara kawanan raptor dan Indominus Rex, namun karena kalah ukuran, beberapa raptor itu mulai terlihat kewalahan. Claire yang melihat itu langsung berinisiatif memanggil T-Rex untuk melawan Indominus Rex. Singkat cerita, Claire berhasil melepaskan T-Rex dari kandangnya, dan pertarungan epik kembali terjadi antara Indominus Rex melawan T-Rex dan juga kawanan raptor. T-Rex yang juga memiliki kecerdasan seperti Indominus Rex langsung mendorong Indominus Rex sampai ke pinggir kolam kandang Mosasaurus. Setelah sampai di pinggir kolam, secara tiba-tiba sang Mosasaurus yang lapar pun keluar melompat dan menyeret sang Indominus Rex masuk ke dalam kolam. Akhirnya, sang monster pun berhasil terbunuh oleh monster lain yang berukuran jauh lebih besar. Di akhir film, Zack dan Gray akhirnya bisa kembali bertemu orang tua mereka. Sementara itu, Claire dan Owen kini kembali berpacaran. Pada scene penutup, kita juga diperlihatkan sang T-Rex yang kini kembali menjadi predator tertinggi di Pulau Isla Nublar. Kemudian, film pun berakhir. Sekian rangkum alur cerita Jurassic World. Gue pribadi puas sama filmnya karena dari segi visual dan audio film ini punya kualitas yang gak main-main. CGI-nya sangat rapi dan realistis, ditambah kita diperlihatkan jauh lebih banyak jenis dinosaurus di film ini ketimbang seri Jurassic Park sebelumnya. Sedangkan dari jalan cerita juga lebih komplit antara unsur drama keluarga dan unsur survivalnya. Overall gue kasih film ini nilai 8/10. Terima kasih sudah menonton video ini, mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Apabila kalian punya saran, kritik, atau request bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini, serta subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.